Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Saadah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan NIM 28922700007. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang dimana dosennya adalah Bapak Mulyono SHMM. Di video presentasi kali ini saya akan memaparkan mengenai hukum ketenagakerjaan. Pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Di dalam pasal 1, angka 1 UU, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah suatu sistem hukum yang tersusun dalam sekumpulan pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengatur dan menjadikan sistem ketenagakerjaan menjadi lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme hubungan industrial yang berwawasan keadilan dan penuh tanggung jawab dan bermartabat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Ada 7, yaitu yang pertama, seperangkat sistem hukum. Ya, isinya syarat kerja, norma kerja, dan pengawasan kerja. Yang kedua yaitu subjek hukum yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Ini adalah pihak pemerintah bersama DPR. Yang ketiga yaitu mengatur aspek-aspek ketenagakerjaan. Yang keempat, berwawasan keadilan, bertanggung jawab, dan bermartabat. Kelima, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Yang keenam, yaitu bertujuan untuk individu dan nasional. Dan yang ketujuh, yaitu kesejahteraan hidup dan ketentraman berusaha. Selanjutnya itu kedudukan hukum ketenagakerjaan. Ini diatur dalam hukum keperdataan ya. Ada perjanjian kerja antara pihak pekerja dengan pengusaha, yaitu 1320 KUH Perdata. Yang kedua yaitu hukum pidana. UU nomor 3/1992 disebutkan bahwa program jam sostek wajib dilakukan oleh semua perusahaan dengan semua tenaga kerja sejak dimulainya hubungan kerja. Yang ketiga yaitu hukum tata usaha negara. Ini yaitu pengusaha wajib melaporkan keberadaan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Wajib Lapor nomor 7/81. Yang berikutnya yaitu hukum positif di bidang ketenagakerjaan. Hukum positif yang mengatur sistem dalam hubungan kerja di antara pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme hubungan industrial Pancasila diartikan sebagai aspek normatif dalam praktik-praktik ketenagakerjaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, hukum positif ini merupakan hukum yang berlaku yang sedang berlaku dalam suatu negara. Dalam asas hukum dikenal istilah lex specialis derogatis lex generali Selanjutnya yaitu hukum positif di bidang ketenagakerjaan ini diatur dalam 10 undang-undang tertera seperti ini dari mulai Undang-Undang tahun 2003 mengatur ketenagakerjaan, tentang serikat pekerja, tentang perselisihan hubungan industrial, tentang jam sostek, tentang keselamatan kerja, tentang wajib lapor perusahaan, perlindungan upah, tentang outsourcing pun diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Berikutnya yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.
Nah, ini yang pertama yaitu khusus pasal 137 tentang mogok kerja dan pasal 138 dalam kurung 1 tentang mengajak pekerja buruh atau lain mogok, itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua yaitu khusus pasal 153 ayat 1 huruf F tentang ketenaga kerjaan dinyatakan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Untuk yang ketiga yaitu khusus pasal 158 dan 158 ayat 1 tentang PHK akibat melakukan kesalahan berat, maka sepanjang mengenai anak kalimat isi pasal tersebut dan didasari oleh pengaduan pengusaha tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, selanjutnya yaitu untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang berikutnya yaitu khusus pasal 159 dengan jelas dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwajib. Status pasal ini dinyatakan tidak berlaku ya. Yang kelima yaitu ada khusus pasal 160 ayat 1 tentang pekerja garis miring buruh ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana. Kemudian di nomor 6 ada khusus pasal 170 dan pasal 171 sepanjang menyangkut pasal 158 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Khusus pasal 96 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU strip 10 garis miring 2013 tanggal 19 September 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, di dalam hukum ketenagakerjaan ada beberapa syarat kerja yang harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama yaitu adanya pekerjaan, yang kedua adanya upah, yang ketiga adanya perintah, dan yang keempat adanya waktu tertentu. Kesamaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yaitu terdapat pada pasal 52 ayat 1 UU nomor 13 garis miring 23 dan pasal 1320 KUH Perdata. Ini kesepakatan kedua belah pihak sama-sama ya. Kemudian kemampuan atau kecakapan dalam melakukan pembuatan hukum dalam patokan usia. Yang ketiga itu adanya pekerjaan yang diperjanjikan ya, hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini berarti ada sebab hal ya. Selanjutnya yaitu untuk jangka waktu perjanjian, ini ada perjanjian kerja waktu tertentu yang disingkat PKWT ya, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. Nah, ini untuk PKWT ini dilakukan dengan aturan waktu dan mekanisme PKWT yang berlaku ya di 212. Kemudian kalau yang di PKWTT ini dilakukan dengan melalui masa percobaan selama 3 bulan. Nah, kalau yang di PKWT dapat diperpanjang 1 kali mengikuti masa jeda 30 hari dan dilakukan kontrak terakhir sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk di PKWTT dapat diperpanjang masa percobaan 3 bulan dengan dasar adanya kesepakatan. Nah, ini pada umumnya PKWT ini umumnya tidak dilihat tentang jenis dan sifat pekerjaan dalam praktik. PKWT Nah, kalau yang di PKWTT ini, praktik masa percobaan biasanya diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat terukur pencapaiannya. Selanjutnya yaitu fungsi utama hubungan industrial ya. Ini pemerintah dalam hal ini mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh ini mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan anggota beserta keluarganya. Pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Adapun perselisihan, ya, pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, pemutusan hubungan kerja ini ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau majikan. Yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh buruh. Dan yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja demi hukum. Dan yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Apa saja sih hak buruh itu setelah di PHK? Meskipun hubungan kerja telah berakhir karena hal-hal di atas, buruh masih mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Selama proses penetapan PHK, maka upah pekerja atau buruh tetap dibayar oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Hak buruh setelah PHK itu, buruh yang diputuskan dengan hubungan kerja tanpa uang pesangon maupun uang jasa ialah buruh yang telah melakukan kesalahan berat, ya. Pekerja buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Nah, ini tanpa uang pesangon maupun uang jasa. Nah, adapun buruh yang mendapatkan pesangon sebesar 1 kali, itu pengusaha dapat melakukan PHK jika telah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, ya, terus terjadi perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Nah, ini pemutusan hubungan kerja ini bisa diberikan haknya sebagai uang pesangon sebesar 1 kali. Nah, untuk yang diberikan uang pesangon sebesar 2 kali, ini bagi ya ketenagakerjaan jika perusahaan melakukan efisiensi atau pekerja atau buruh meninggal dunia jika pengusaha tidak mengikutsertakan dalam program pensiun. Nah, ini mendapatkan uang pesangon 2 kali. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Ini ada 3 cara ya penyelesaiannya. Yang pertama dengan mediasi, yang kedua dengan konsiliasi, dan yang ketiga dengan arbitrase. Nah, untuk mediasi ini biasanya perselisihan hak, kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat buruh dalam perusahaan. Nah, kalau konsiliasi ini penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang memenuhi syarat-syarat konsiliator yang ditetapkan oleh menteri. Oke. Selanjutnya yaitu dengan cara arbitrase. Ini dipimpin oleh arbiter ya, yang dapat ditunjuk oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri. Nah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain. Oke. Berikutnya yaitu penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Nah, ini ada Pengadilan Hubungan Industrial, disingkat PHI, adalah forum penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, yakni pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri. Nah, PHI ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir bagi perselisihan, baik perselisihan kepentingan umum maupun perselisihan antar serikat buruh. Untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK, PHI merupakan pengadilan tingkat pertama, namun bukanlah tingkat terakhir. Para pihak masih boleh mengajukan kasasi ya, bahkan kemudian peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.